Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama atas nikmat Islam dan iman. Yang dengan Islam dan iman kita punya panduan hidup. Kita tahu apa tujuan kita ada di muka bumi ini dan kemana arah terakhir target kita itu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memerintahkan agar kita selalu mempertahankan keislaman dan iman ini sampai kita wafat. Dan pasti setiap orang di antara kita akan wafat dan meninggal dunia. Sebagaimana para nabi-nabi pun melalui dan semua manusia bahkan makhluk melalui hal tersebut. Allah berfirman, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kalian sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dan saya yakin, saya pun meninggalkan aktivitas untuk hadir di masjid ini. Teman-teman juga mungkin seperti itu, meluangkan waktunya, serta juga meninggalkan aktivitas yang mungkin bisa dilakukan. Kita berkumpul bersama-sama di majelis ilmu ini, sholat bersama-sama, dan mempelajari kisah orang-orang yang mulia dari para nabi. Semua tujuannya untuk memperdalam dan menguatkan Islam dan iman kita. Oleh karena itu kita harus mempertahankan dan menjadikan ini sebagai program hidup yang rutin kita lakukan, yaitu menuntut ilmu demi untuk mempertahankan Islam dan iman kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada guru semua orang-orang beriman, rujukan dan suri tauladan semua orang-orang yang ingin berprestasi dunia akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Seperti biasa saudaraku seiman, di pekan kedua, Sabtu kedua, kita akan melanjutkan selang-seling antara kisah nabi-nabi yang mulia. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 3 kisah nabi, Nabi Adam, Nabi Idris dan Nabi Nuh alaihissalam. Dan kita akan masuk pada kesempatan ini Nabi dan Rasul yang keempat, yaitu Hud alaihissalam. Dan juga kita selingkan dengan kisah para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, yang memang kita sudah berada di jilid 4-nya dan sudah di kisah terakhir-terakhir dari sahabat-sahabat Nabi laki-laki. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita menyelesaikan, kita akan pindah ke kisah sahabiat-sahabiat Nabi. Setelah itu insya Allah kita akan terus lanjutkan dengan izin Allah SWT ke kisah tabi'in, tabi'in. Termasuk kita akan membahas panjang lebar nanti kisah 4 orang imam yang masyhur. Bagaimana mereka bisa menjadi imam madhab dan siapa mereka sebenarnya. Bagaimana upaya mereka dalam menuntut ilmu dan bagaimana keikhlasan mereka. Maka dari sekian juta ulama, mereka-mereka inilah yang Allah tonjolkan madhabnya diikuti oleh banyak orang. Dan begitu seterusnya, kita usahakan menyelesaikan banyak biografi orang-orang yang kira-kira telah berhasil mendalami agama ini dan akhirnya mereka menyampaikan dan menjadi suri tauladan. Kesempatan ini teman-teman sekalian kita akan membahas Nabi yang mulia, satu dari Nabi-Nabi Allah, Hud alaihissalam. Kita kembali membahas kisah klasik. Karena Nabi Hud alaihissalam ini diperkirakan beliau berdakwah kurang lebih antara tahun 2450 sampai 2320 sebelum Masehi. Kalau kita sekarang berada di tahun 2025 ya. Kita sekarang berada di Masehi, mundur dulu 2025 itu berarti 0 Masehinya. Kita mundur lagi 2450 tahun ke belakang. Itulah kisah Hud alaihissalam. Jadi kurang lebih kalau kita gabungkan hampir kisah yang sedang kita bahas ini 5.000 tahun yang lalu. Sebagaimana sudah kita sampaikan juga hal ini tentang kisah Nabi sebelumnya, Nuh alaihissalam. Jauh lebih lama lagi. Karena Hud ini adalah cucu kesekiannya Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana nasabnya, kalau yang pegang bukunya tentu di awal kisah Nabi Hud alaihissalam di halaman 163, sebelumnya itu disebutkan tentang nasabnya. Beliau adalah Hud bin Abdullah bin Rabah bin Al-Khulud bin Ad bin Aush ya, bin Iram dan bin Sam bin Nuh.
Jadi kalau kita lihat jalurnya itu jauh sekali. Nuh punya anak namanya Sam, Sam punya anak namanya Iram, Iram punya anak namanya Aus, Aus punya anak namanya Ad, Ad punya anak namanya Al-Khulud, Al-Khulud punya anak namanya Rabah, Rabah punya anak Abdullah, baru Hud. Jadi kisah yang cukup panjang jaraknya antara Nabi Nuh alaihissalam. Dan tentunya yang kita bahas ini adalah kisah nabi-nabi dan rasul yang tersebutkan namanya dalam Al-Quran. Pernah kita jelaskan di kisah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan itu akan terus kita ingatkan. Bagaimana riwayat yang menyebutkan Nabi SAW untuk ditanya berapa jumlah Nabi dan Rasul, beliau mengatakan sekitar 124 ribu. Di antaranya adalah 313 Rasul, riwayat lain 315 Rasul, berarti jumlah Rasul sangat sedikit. Jumlah Nabi-Nabi yang banyak. Dan sudah pernah kita jelaskan di kisah Nabi Nuh alaihissalam perbedaan Nabi dan Rasul dengan perselisihan ulama banyak sekali. Tapi yang kami pilih pendapat adalah Nabi adalah seseorang yang Allah utus tidak membawa syariat baru. Hanya menyambung estafet Nabi dan Rasul sebelumnya. Secara syariat. Hukum-hukum. Kalau tujuan dakwanya sama semua. Mendakwakan pada tauhid dan memperkenalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Rasul memang membawa syariat baru. Kalau kita hitung 124 ribu, itu jumlahnya banyak sekali. Di antaranya cuma 315 atau 313 Rasul. Berarti masih ada 123 ribu sekian Nabi-Nabi. Dan tidak semua disebutkan namanya dalam Al-Quran. Yang disebutkan hanya 25 Nabi dan Rasul saja. Kita imani semuanya apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW, tapi yang kita fokus bahas adalah 25 Nabi yang ada namanya. Sebagai contoh misalnya Nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, Nabi Khidir. Maka kita tidak akan temukan bahasannya secara khusus di buku para Nabi-Nabi dan Rasul. Kalau dibahas 25 Nabi dan Rasul. Padahal beliau seorang Nabi. Dan tentu yang tidak disebutkan namanya sekali lagi kita tidak akan bahas. Jadi kita akan fokus membahas yang ada nama. Apakah di antara Nuh sama Hud ada Nabi? Allahu a'lam. Kalau lihat jumlahnya kemungkinan besar iya. Tapi sekarang kita sedang bahas Nuh adalah Rasul pertama bagi manusia. Karena Idris adalah seorang Nabi. Adam adalah seorang Nabi. Tapi Nuh adalah seorang Rasul. Membawa syariat baru. Tapi tetap melanjutkan estafet dakwah Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya. Atau Nabi sebelumnya. Nah sama dengan Hud. Hud adalah seorang Rasul. Beliau membawa syariat baru yang menghapus syariat sebelumnya. Hud alaihissalam ini. Beliau diutus khusus untuk kaumnya. Dikenal dengan kaum Ad. Kaum Ad. Ya. Kaum Ad ini teman-teman sekalian adalah salah satu dari 9 suku Arab besar di muka bumi di saat itu. Sedikit saya reviewkan dulu supaya bisa nyambung bahasan kita. Jadi anak Nabi Nuh alaihissalam itu yang selamat bersama beliau di kapal ada 3. Yang selamat bersama beliau di kapal ada 3. Ada juga anaknya yang tenggelam. Sudah kita sebutkan namanya pada saat kisah Nabi Nuh alaihissalam adalah Kan'an. Nah yang selamat adalah Sam, biasa orang-orang barat mengatakan Semit. Ya. Kemudian Yafis dan juga Ham. Masing-masing dari 3 ini punya keturunan-keturunan yang sekarang menyebar di muka bumi. Karena sekarang ini tidak ada lagi keturunan manusia kecuali yang bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Karena semuanya waktu itu yang kafir sudah diwafatkan oleh Allah SWT, tinggal yang beriman saja di kapal. Nah kalau kita ngerucutkan ketiga anak Nabi Nuh ini, kita akan fokus dari Sam, Yafis dan Ham, kita akan fokus ke Samnya. Karena Sam ini nanti dari keturunannya keluar bangsa-bangsa yang sangat banyak, yang paling terkenal adalah 9. Di antaranya dari 9 itu adalah Assyria, disilakan dengan begitu bangsa yang masyhur di negeri ya, Irak. Suku-suku asli Irak itu dikenal dengan suku Assyria, wilayah Babilonia itu ya. Di Assyria
Kemudian ada ini Assyria di Syria tepatnya, di Syria. Kemudian yang kedua di Irak, Babilonia. Yang kita nanti bahas kisah Nabi Ibrahim AS, beliau berdakwah di kaum Babilo, di wilayah Babilonia, negaranya Namrud. Nah itu dari keturunan Sam juga. Kemudian ada Venesia, dan ini berada di wilayah, ada Venesia, ada Aram, dan ada Ibrani. Ini umumnya di wilayah negeri Syam, tepatnya di Palestina. Kemudian ada Habsyi, ya, yang An-Najashi, raja di masa Nabi SAW yang masuk Islam dan menyembuhkan Islamnya, ya, itu juga dari keturunan Sam. Dan orang-orang Arab, bangsa Arab itu dari turunan Sam. Jadi sebenarnya 9 bangsa ini berasal dari satu jalur nasab, itu dari keturunan Sam. Arab sendiri, kenapa kita bahas ini teman-teman sekalian? Karena kaum Ad, tempatnya Nabi Hud diutus ini adalah suku Arab. Jadi kalau suku Arab dipecah lagi banyak sukunya, diantaranya adalah Ad. Kaum Ad ini yang Nabi Hud diutus adalah salah satu daripada suku-suku Arab yang cukup besar dan terkenal di masa itu. Nah, Nabi Hud alaihissalam berdakwah ke suku Ad, dan mereka bangsa yang sangat besar, jumlahnya besar, dan Allah berikan kepada mereka kelebihan fisik dan kekuatan serta kecerdasan, ya, serta juga kekayaan. Ya. Jadi mereka postur tubuhnya besar-besar, mereka juga tampan-tampan dan cantik-cantik. Allah berikan kelebihan begitu. Mereka bisa membangun bangunan-bangunan yang sangat besar. Mereka punya prajurit dan pasukan yang tidak pernah kalah berperang. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran, nanti akan kita lihat mereka itu kalau berperang mereka bengis sekali. Sehingga tidak ada musuh yang bisa menang melawan mereka. Wilayah mereka dikenal dengan Al-Ahqaf. Ya, wilayah Al-Ahqaf ini di daerah Yaman. Ya. Dan tentu kota, puing-puing kotanya ini sudah banyak ditelusuri oleh para sejarawan dan ditemukan. Kalau yang pegang bukunya, di situ ada di halaman setelah 163, ada diberikan gambaran petahnya, ya. Di mana Ahqaf itu berada. Berada di kurang lebih di tengah-tengah Jazirah Arab, pemukiman kaum Ad, dan ada di lembaran itu juga dipertemukan atau diperlihatkan puing-puing sisa bangunan mereka. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala kekalkan hal-hal yang seperti ini dengan tujuan supaya bisa menjadi pelajaran bagi manusia yang datang sesudahnya. Nah, ini hal yang sangat penting teman-teman sekalian untuk kita garis bawahi baik-baik, ya. Saya berharap Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati dan pikiran kita, dimulai dari saya, baru kemudian anda semuanya, kaum muslimin yang mengikuti acara kita ini, live ataupun siaran ulang. Kalau semua kisah-kisah yang kita sampaikan, 50 lebih sahabat Nabi yang sudah kita bedah, alhamdulillah, semoga Allah ikhlaskan niat. Sekarang kita sudah masuk ke kisah Nabi yang keempat, dan akan terus berlanjut. Setelah Hud ada Saleh, ada Syuaib, ada Nabi-Nabi. Kita bahas, ini bukan hanya sekedar kita kenang kisah klasik, tetapi ada pesan penting. Perlu anda ketahui, kisah manusia yang sebenarnya adalah kisah para Nabi-Nabi dan kaumnya. Tidak usah cari kisah manusia yang lain. Akhirnya nanti seseorang akan terarahkan pada informasi yang salah. Seperti kasus teori Darwin yang mengatakan manusia dari kera. Dan banyak pengikutnya. Gitu kan? Mereka banyak menyebarkan kedustaan di tengah-tengah manusia, dan banyak juga orang yang percaya. Karena mereka tidak mengikuti kisah para nabi-nabi. Kalau mau tahu tentang kisah kita yang sebenarnya adalah kisah nabi-nabi dan rasul. Oleh karena itu mempelajari mereka adalah batu pertama loncatan kita untuk melanjutkan estafet kehidupan manusia. Disitulah kita tahu sebenarnya siapa kita sebagai manusia, apa tujuan kita hidup, dan bagaimana